B 阶段，试炼它等级就会达到2.6。但不足以打破坎迪斯的记录，必须冲至 C 阶段。Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 363 sampai 364 atau episode 389 sampai 390. Dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang telah menerima misi tingkat kedua dan mempelajari detail dari setiap misi yang diberikan. Saat itu Babata pun memberikan penjelasan dan pengetahuannya mengenai detail misi tersebut. Luo Feng, ucap Babata yang seukuran kepalan di bahunya bergumam, galaksi Mengya dan Wei Li sangat jauh. Bahkan dengan kapal planet Yunmo, dibutuhkan setidaknya 8 hari untuk menuju ke sana. Juga, kita masih harus keluar dari negara alam semesta Ganwu, dari sini ke negara alam semesta Gulun, sangatlah jauh, kamu harus meminta bantuan Dilan dan berteleportasi melalui negara dewanya. Kalau tidak, kita akan membuang setidaknya setengah tahun. Persidangan iblis darah dimulai dalam sebulan. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Dia masih memikirkan galaksi mana yang harus dituju. Apakah kamu sudah mengambil? Tanya Babata. Perusahaan virtual jagat maya membiarkan kamu memilih. Satu sisi adalah tingkat bintang 1 juta, dan yang lainnya adalah 10 miliar wisatawan bintang. Dari apa yang aku lihat, memilih para penjelajah bintang menunjukkan kamu orang baik, secara alami memilih sisi dengan lebih banyak orang. Namun jika kamu memilih level bintang 1 juta, itu menunjukkan kamu memiliki proses pemikiran yang kuat, dan ada banyak pejuang yang kuat di alam semesta, mereka semua berpikir bahwa yang kuat memiliki lebih banyak hak untuk hidup. Luo Feng mengangguk. Di bawah pemerintahan Kaisar Iblis Darah menekan medan bintang, mereka pasti telah melalui banyak hal bahkan untuk mencapai tingkat bintang. Adapun tingkat wisatawan bintang, setiap galaksi dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 10 miliar penjelajah bintang. Sudah jelas bahwa karena Kaisar Iblis Darah, bahkan masyarakat umum telah mencapai tingkat penjelajah bintang. Apakah itu 10 miliar orang normal? Atau level 1 juta bintang yang telah melalui cobaan dan siksaan? Aku memilih galaksi Wei Li. Ucap Luo Feng menekankan. Luo Feng tidak berani membuang waktu. Pada hari yang sama, dia duduk di kapal planet Yunmo dan meninggalkan bumi. Membiarkan Dilan memindahkan mereka melalui negara dewanya, dan langsung menuju ke lapangan bintang Yufu di alam semesta Gulun. Setelah itu, mereka terbang langsung menuju galaksi Wei Li. Itu saja akan memakan waktu sekitar 26 hari. Di alam semesta yang gelap, kapal planet Yunmo terbang. Di ruang kontrol, Luo Feng sedang mengobrol dengan Dilan. Kebetulan sekali, Dilan, penanda negara dewa kamu ditinggalkan di medan bintang Yufu, yang merupakan yang terdekat dengan ladang bintang Dutuo. Dibutuhkan 26 hari untuk sampai ke sana, menuju ke Mengya akan memakan waktu 25 hari. Luo Feng memandang Dilan, tersenyum, apakah perusahaan alam semesta bertanya kepada kamu sebelum mengirim misi ini? Dilan tersenyum dan mengangguk. Sial, Luo Feng tidak bisa membantu tetapi mengutuk. Itu benar, perusahaan virtual jagat maya memang merencanakan semuanya dengan sempurna. Itu mungkin sudah memerintahkan Dilan untuk meninggalkan jejak di sekitar negara alam semesta Gulun, tetapi belum menggunakannya. Perusahaan virtual jagat maya telah merencanakan segalanya untuk pelatihan mereka. Dilan tersenyum. Jangan marah. Aku mengerti. Luo Feng mengangguk. Luo Feng tidak memiliki keluhan apapun terhadap perusahaan virtual jagat maya. Sebagai salah satu dari dua kekuatan terbesar umat manusia, tentu saja ketika mereka melakukan sesuatu, itu semua dengan pemikiran perlindungan dan penguatan kemanusiaan dalam pikiran. Sejak dia bergabung dengan perusahaan virtual Universe, Luo Feng selalu cukup puas dengan mereka, bahkan berkaitan dengan kesepakatan tentang bumi dianggap adil. Jika orang normal di bumi menemukan harta dan nilainya lebih dari 1 juta elemen campuran, Luo Feng, dengan posisinya di bumi, mungkin akan membelinya juga.
Memberi 18 miliar dolar saja sudah cukup. Dari perspektif Luo Feng, bahwa banyak uang sudah cukup untuk orang normal untuk hidup tanpa kekhawatiran selama sisa hidup mereka. Bagi perusahaan virtual jagat maya, bumi adalah tempat kehidupan, yang telah menghabiskan banyak sekali energi untuk mengubah bentuk, dan harganya tidak terbatas. Bahkan kekayaan seorang ksatria yang hebat tidak akan bisa membelinya sedikitpun. Namun, mereka tidak bisa begitu saja memberi Luo Feng kekayaan sebesar itu. Yang mulia, mengapa kamu memilih 10 miliar penjelajah bintang dan bukan tingkat 1 juta bintang? Tanya Dylan penasaran. Tanpa teknologi dan pemerintah iblis darah yang menekan mereka, 99% dari mereka tidak akan merasa mudah untuk menembus level bintang. Dan dari apa yang aku temukan, evolusi keseluruhan bidang bintang Dutuo cukup tinggi. Planet kehidupan manapun akan dengan mudah memiliki puluhan hingga ratusan ribu penjelajah bintang. Tidak sulit bagi sebuah galaksi untuk memiliki 10 miliar penjelajah bintang, ini semua adalah prajurit biasa. Semua orang adalah bentuk kehidupan yang mandiri, kata Luo Feng lembut. Rumahku telah melalui banyak malapetaka sebelumnya, aku tahu tragedi kematian. Sama seperti saudara aku, mereka semua adalah orang normal saat itu juga, bukankah mereka tidak berharga? Setidaknya bagi aku, kerabat aku bernilai lebih dari 1 juta penguasa sektor. Dan untuk orang-orang normal itu, mereka semua memiliki satu kehidupan masing-masing, dan nilainya lebih dari 1 juta tingkat bintang. 10 miliar orang normal harus mati agar level bintang 1 juta bisa hidup. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada hal seperti itu. Jika itu melibatkan ras dan kelangsungan hidupnya, pengorbanan seperti itu mungkin harus dilakukan. Misalnya, puluhan juta orang dalam suatu ras dapat mati hanya untuk melindungi seorang pejuang yang kuat, karena ia adalah satu-satunya harapan bagi kelangsungan hidup ras mereka. Dan karena pilihan Luo Feng kali ini tidak melibatkan kelangsungan hidup suatu ras, dia secara alami memilih orang normal. 26 hari kemudian, di udara di atas planet kuning, planet Yunmo melayang. Ini bukan planet kehidupan, ia hampir bulat dan memiliki diameter 18.023 km. Suara tajam Babata bergema. Menurut perusahaan virtual Universe, ini adalah tempat jejak iblis darah akan diadakan. Lihat, sudah ada banyak orang yang ditempatkan di sini. Namun santai, mereka tidak bisa mendeteksi kita. Luo Feng menatap ke bawah. Planet mineral ini memang memiliki lebih dari 100 orang yang ditempatkan, setengahnya adalah tingkat alam semesta. Mari kita tunggu ketika 10 miliar penjelajah bintang dikirim, kata Luo Feng lembut. Pada saat itu, 10 miliar penjelajah bintang dari ratusan ribu planet sedang diangkut dalam 10.000 kapal alam semesta. Mereka semua bepergian di alam semesta dan menuju yang gelap. Dalam satu kapal tertentu, ketiga level penuh dengan kandang. Masing-masing dari mereka memiliki 10 bintang di dalamnya. Dengan satu pandangan, setiap level memiliki penjelajah bintang yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, beberapa bahkan memiliki ratusan ribu. Tangisan dan gumaman samar terdengar dari puluhan ribu kandang, ini benar-benar neraka. Dalam satu kandang, seorang pemuda berpakaian kulit binatang yang robek memeluk seorang gadis dengan erat. Karena pemerintahan iblis darah, evolusi manusia di medan perang Dutuo tinggi. Oleh karena itu normal untuk melihat penjelajah bintang, dan mereka biasanya akan memilih pemuda ini untuk menjalani cobaan. Wah, pemuda itu memeluk gadis itu, matanya bersinar di bawah wajahnya yang kotor. Itu memiliki harapan hidup, ia dengan lembut berkata dengan percaya diri, saudara pasti akan membantu kamu bertahan hidup, pasti. Gadis itu tiba-tiba bergetar. Dia adalah gadis yang cantik, meskipun dia kotor dan tidak dicuci, orang bisa melihat dia cantik. Namun di bintang Dutuo, kekuatan sudah mutlak, jika kekuatan tidak cukup, penampilan tidak berarti apa-apa. Kakak, dia berkata, akankah kita mati? Aku mendengar hanya 100 yang akan selamat dari cobaan iblis darah dari 10 miliar. Banyak dari 10 miliar ini berasal dari berbagai sekte, mereka memiliki senjata roh, senjata genetika, dan yang lainnya memiliki teknik. Bagi kami tidak punya senjata dan hanya tahu beberapa teknik dasar, bagaimana kami bisa bertahan. Pemuda itu mulai menangis saat dia mendengar ini. Dia mengalami nasib tragis sejak muda. Orang tuanya telah meninggal muda, dan dia harus membawa adik perempuannya untuk berkeliaran, dan belajar sebanyak mungkin, akhirnya mencapai tingkat penjelajah bintang, dan mampu menjalani kehidupan damai yang aman. Namun,
Itu bahkan belum 2 tahun damai, dan mereka yang tidak memiliki latar belakang semuanya ditangkap, dan dipaksa untuk berpartisipasi. Setiap planet harus mencapai kuota orang untuk dikirim. Jika orang normal tidak cukup, penjelajah bintang dengan latar belakang juga ditangkap. Percobaan Iblis Darah berlangsung di bawah perintah Kaisar Iblis Darah. Karenanya, tidak ada yang berani menentangnya. Kita akan selamat, pasti, kakak bersumpah. Pemuda itu berkata dengan lembut. Gadis itu menjawab dengan lembut, mengubur kepalanya sekali lagi di dadanya. Mungkin, beberapa hari terakhir ini terbaring di dada saudara lelakinya sebelum mimpi buruk dimulai, adalah kebahagiaan terindah yang bisa dia nikmati. Pasti, pemuda itu mencengkeram tangan kanannya dengan kuat. Kukunya menusuk telapak tangannya, dan matanya agak histeris. Ketika dia berteriak di dalam, aku harus membiarkan adikku bertahan hidup, pasti. 100 dari 10 miliar. Apa itu tadi? Itu jelas pembantaian massal. Bahkan mereka yang memiliki teknik, pelindung genetika dan senjata, para jenius ini akan dikepung dan dibunuh jika mereka tidak berhati-hati. Lagi pula, kepadatan 10 miliar di planet mineral normal terlalu banyak. Saat pertempuran dan pembunuhan dimulai, tidak ada yang punya jaminan untuk selamat. Dan untuk dapat hidup sampai akhir, seseorang harus memiliki kekuatan, otak, keberanian, dan juga keberuntungan. Sedangkan untuk perjuangan tingkat bawah, semua penjelajah bintang yang akan memulai uji coba semua takut akan hal itu. Bahkan jika mereka memiliki kekuatan, melawan banyak orang yang bertarung, mereka juga akan merasa putus asa. Kirim 0229, berhenti di posisi 0293. Kirim 3619, berhenti di posisi 0123. Planet kuning telah lama direnovasi, dan pada saat ini, planet yang sunyi ini memiliki kapal datar berwarna ungu gelap yang mengambang di udara. Itu memberi perintah kepada banyak kapal yang mengantarkan para penjelajah bintang, dan banyak kapal ini membuka pintu kabin mereka ketika mereka mendarat. Sejumlah besar kandang dibuka, sekelompok laki-laki dan perempuan kotor diisi dengan rasa takut di wajah mereka berjalan keluar, setiap orang berjalan di dalam planet ini. Suhu planet ini sangat rendah, kira-kira di bawah 80, dan karena itu adalah planet mineral, tidak ada cara untuk bernapas. Namun para penjelajah bintang tidak lagi perlu bernafas. Jadi, begitu banyak orang. Sejumlah besar penjelajah bintang yang dijatuhkan terbang saat mereka mendarat. Mereka semua bisa melihat sangat jauh. Ada bayangan hitam, sudah ada lebih dari 5 miliar sekarang. Kapan mereka pernah melihat begitu banyak penjelajah bintang? Pada saat ini, sebuah kapal segitiga berwarna darah disamarkan mengambang puluhan ribu km di atas planet ini, mengamati semua wisatawan bintang di planet ini. Di dalam ruang kendali kapal, 5.729 kapal telah tiba, 5.729 miliar penjelajah bintang telah tiba. Suara seperti anak babata bergema di dalam ruang kontrol. Kapal lain telah tiba, 5.730, 5.733, 5.734. Luo Feng dan Dylan hanya menatap. Semua penjelajah bintang dipaksa untuk berpartisipasi dalam persidangan iblis darah ini, semua tampak takut dan gelisah. Karena itu, mereka dengan hati-hati saling melirik. Hanya mereka yang dekat satu sama lain yang benar-benar dipercaya dan saling membantu. Tekanan dan ketakutan semacam ini. Bahkan Luo Feng bisa merasakannya, meskipun tinggi di langit. 10 miliar dari mereka, pikir Luo Feng, dikendalikan oleh Kaisar Iblis Darah, itu nasib buruk mereka. Dylan menggelengkan kepalanya. Tidakkah alam perusahaan semesta virtual peduli tentang hal itu? Luo Feng menggelengkan kepalanya dan mengerutkan kening. Meskipun mereka dianggap sebagai warga alam semesta, ini juga adalah pengelana bintang, ini mirip dengan pembantaian besar-besaran. Dan hal semacam ini terjadi di setiap galaksi. Ada lebih dari puluhan ribu galaksi di medan bintang Dutuo yang dia kontrol, dan uji coba darah terjadi dalam jangka waktu yang lama. Mengingat pembantaian begitu banyak warga dunia, apakah perusahaan itu bahkan tidak mengatakan apa-apa? Dylan memandang Luo Feng dan menggelengkan kepalanya, kecuali itu mencapai jumlah kritis, perusahaan dan aula kapak besar tidak bisa melakukan apa-apa. Jumlah kritis, pikir Luo Feng. Dia ingat detail misi yang menyebutkan bahwa jika jumlah orang yang terbunuh tidak mencapai jumlah yang dibatasi, mereka tidak akan dihukum. Ini bahkan belum batas. Apa itu? Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Luo Feng, batasnya dihitung per planet. Dylan menjelaskan.
Jika setiap tahun, setiap planet kehidupan memiliki batas 200 penjelajah bintang yang bisa terbunuh, dan setiap galaksi memiliki 200.000 planet kehidupan. Kemudian dalam satu tahun, jumlah penjelajah bintang yang bisa terbunuh dalam satu galaksi adalah 100 juta. Dan jumlah untuk percobaan iblis darah ini yang terjadi setiap 100 tahun adalah 10 miliar. Tentu saja pada level daya dan posisi yang berbeda, batasnya juga berbeda. Level kaisar yang abadi atau ksatria secara alami memiliki standar yang berbeda. Seorang ksatria dapat membunuh dalam triliunan tanpa akibat, tentu saja, mereka juga memiliki batas untuk ditegakkan. Luo Feng mengerti, hak istimewa, sama seperti Tuan Emas Kosong, tingkat makhluk itu, dia mungkin bisa membunuh setengah dari negara jagat raya dengan kematian yang tak terhitung jumlahnya, dan masih tidak memiliki dampak sama sekali. Paling-paling, ia akan mendapat hukuman ringan dari eselon atas kemanusiaan. Mereka tidak dapat melarang pembunuhan dari orang-orang yang mengelola wilayah planet ini. Dylan berkata, Kaisar Iblis Darah mengendalikan seluruh bidang bintang Dutuo dengan miliaran planet. Karena warganya tak terhitung jumlahnya, pengadilan Iblis Darahnya hanya memakan begitu banyak orang, dan jumlah ini bahkan tidak mendekati batas. Lagi pula, selain di persidangan, ia tidak secara acak membantai warga di planet. Dia tahu pentingnya kemantapan, semakin baik miliaran planet maju, terus menghasilkan prajurit, semakin kuat dan semakin solid kekuatannya tumbuh. Luo Feng mengerutkan kening, metode memilih elit ini, bukankah dia takut bahwa para elit akhirnya akan membencinya? Jadi bagaimana jika mereka melakukannya? Mereka akan terus dipelihara, dan ketika mereka menjadi penguasa sektor, hanya dengan itu mereka akan memiliki hak untuk memiliki jiwa mereka diserang menjadi tentara iblis darah. Dylan menggelengkan kepalanya. Prajurit iblis darah. Luo Feng tertegun. Kaisar iblis darah telah menciptakan teknik, yang melaluinya dia saat ini mampu mengendalikan 999 budak yang abadi, kata Dylan acuh tak acuh. Dan para murid dan budaknya yang abadi, bersama dengan para pengikut sektor itu, mereka semua berlatih dalam teknik ini juga. Karena itu, mereka juga dapat mengendalikan beberapa budak, namun mereka yang semuanya dikendalikan adalah pasukan elit. Kaisar Iblis Darah mengendalikan budak yang abadi dan memelihara murid-muridnya, budak yang abadi kemudian mengendalikan kelompok baru lainnya, dan para elit dan orang-orang yang luar biasa layak akan melatih teknik juga. Dylan tersenyum dingin, selama seseorang dikendalikan, ia menjadi seorang prajurit Iblis Darah. Ekspresi Luo Feng berubah. Dan, persidangan Iblis Darah diciptakan tepat untuk memilih prajurit Iblis Darah. Dylan tersenyum dingin. Pasokan jenius elit yang tidak pernah berakhir dari seluruh bintang, mereka semua akan berakhir di tangan Kaisar Iblis Darah. Pemerintahannya luar biasa kokoh dan tiada taraf, dia jelas makhluk yang menakutkan di antara para kaisar yang bertingkah tak pantas. Ketika Luo Feng dan Dylan berada di atas kapal mereka dengan sabar menunggu pertemuan, kapal datar berwarna ungu gelap yang memberi perintah membuka pintunya, sebuah kapal berbentuk cakram berdiameter 100 meter masuk. Tuan Lapiter ada di sini. Cepat, sambutlah Tuan Lapiter, cepat. Di dalam kapal ungu gelap, sekelompok bayangan berpakaian bagus hadir. Di antara mereka, yang paling lemah adalah alam semesta tingkat 3, dengan cepat berlari ke pintu masuk, memimpin jalan adalah penguasa domain dan di belakangnya ada lebih dari 100 manajemen tingkat atas tingkat semesta. Pintu kapal berbentuk cakram terbuka. Seorang pria berkulit kristal salju dengan rambut pendek putih salju dan baju besi hitam berjalan keluar dengan tatapan menusuk. Kelompok manajemen atas semua membungkuk dengan hormat, tidak berani melihat ke atas. Dua penjaga mengikuti di belakangnya, keduanya adalah penguasa sektor level 9. Salam Tuan Lapiter. Lebih dari 100 orang membungkuk dengan hormat. Pria lapis baja hitam berkulit salju itu mengangguk dengan dingin. Sudahkah semua peserta untuk persidangan berkumpul? Sudah mencapai 7 miliar, mereka semua harus dikumpulkan dalam waktu setengah hari, kata penguasa domain terkemuka dengan hormat. Lapiter ini mengangguk dengan acuh tak acuh. Dia, penguasa sektor level 9 adalah bagian dari inti Iblis Darah. Dia dilatih dalam teknik Iblis Darah, dan dua di belakangnya adalah dua tentara Iblis Darah yang dia kendalikan. Aku yang bertanggung jawab untuk mengawasi persidangan kali ini, matanya berkilau dingin ketika tatapannya melewati kelompok manajemen. Segera, mereka semua merasa gelisah. Kontrol seluruh persidangan harus dilakukan dengan baik.
Pastikan 100 yang terakhir adalah mereka yang selamat setelah membunuh dan selamat dari pertempuran, dan bukan mereka yang beruntung yang bersembunyi dan bertahan hidup, mengerti? Manajemen semua mematuhi. Ke ruang kontrol. Lapiter membawa kedua pengawalnya dan berjalan menuju ruang kontrol, kelompok itu mengikuti di belakang. Banyak kapal tiba satu per satu. Ketika pintu terbuka, sejumlah besar penjelajah bintang yang terperangkap di dalam kandang dan berjalan keluar, sebuah kumpulan manusia dengan cepat memenuhi setiap sudut planet mineral. Dengan kemampuan penginderaan energi dan kecepatan terbang kapal, 10 miliar penjelajah bintang berkumpul di planet mineral ini, kepadatannya terlalu tinggi. Pemuda yang berdiri di atas beberapa batu memiliki pisau di pinggangnya. Dia berpegangan pada gadis lemah di sampingnya, dengan hati-hati menatap. Kabur para penjelajah bintang merasakan tekanan tak berbentuk di seluruh. Sebentar lagi, kita akan melakukan seperti yang kita rencanakan. Kamu membantu aku dan kami akan bekerja sama untuk selamat dari pertempuran pertama dan kemudian menemukan tempat yang sunyi untuk disembunyikan. Gadis itu juga melihat dengan hati-hati, menyebarkan energi rohnya yang tidak berbentuk ke sekeliling. Sebuah kapal sesekali terbang di atas, mengirim 1 juta penjelajah bintang, itu membuat tekanan terus meningkat. Ada beberapa yang pingsan secara mental, menangis seperti bayi untuk ibu mereka. Tidak ada yang menertawakan mereka. Hampir 99% dari mereka merasa seperti akan runtuh kapan saja. Mereka telah mendengar tentang legenda pencobaan iblis darah sejak mereka masih muda. Setelah terbang dalam sangkar selama berhari-hari ditambah kram dengan begitu banyak orang lain, niat membunuh, ketakutan, tekanan, itu cukup untuk membuat seseorang jatuh. Dalam kapal datar ungu gelap, salju putih berkulit salju Lapiter mencari segala sesuatu. Ketika dia melihat ketakutan mereka, keadaan mereka yang runtuh, matanya dipenuhi kegembiraan dan mereka sedikit bergerak. Seluruh keberadaannya tampaknya telah memasuki kondisi gila. Lord Lapiter, 9.992 kapal telah tiba, 8 kapal terakhir akan segera tiba. Persidangan iblis darah akan segera dimulai, tolong umumkan dimulainya persidangan. Tuan Domain terkemuka berkata dengan hormat. Cepat, mata Lapiter penuh dengan kegilaan, aku tidak bisa menunggu lagi. 8 kapal terakhir tiba dan ketika 8 juta terakhir tiba di planet mineral, kapal-kapal itu pergi dan suara dingin memenuhi udara di atas seluruh planet. Semuanya, hanya 100 orang dari 10 miliar yang akan selamat. Melalui persidangan iblis darah yang hebat, kamu akan menjadi prajurit yang paling setia dan luar biasa. Sekarang, biarkan pembunuhan dimulai. Bunuh semua orang di sekitar kamu, bunuh mereka semua. Suaranya bergema. Namun pada saat itu, 2 bayangan dengan cepat turun dari langit. Babata, buka siaran yang disinkronkan ke jaringan semesta virtual. Baiklah, 2 bayangan, satu adalah pemuda berambut hitam lapis baja hijau, dan di dahinya ada ukiran emas. Seluruh tubuhnya hampir seperti pisau emas yang menakutkan menusuk ke depan. Di sebelahnya ada seorang pria botak berjubah hitam berpenampilan normal. Dari 10.000 km jauhnya, mereka berdua langsung mencapai permukaan planet ini. Menggunakan cincin dunia, tetap. Luo Feng memicu energi dunia di dalam cincin itu dan dengan cepat menyebarkannya ke seluruh planet. 10 miliar penjelajah bintang yang baru saja akan mulai membunuh menghilang dan planet mineral itu dibiarkan benar-benar kosong. Mereka semua muncul di padang rumput luas di cincin dunianya. 10 miliar yang telah memasuki kondisi gila tidak menyadari bahwa lingkungan mereka berubah. Saat Luo Feng menyimpannya, sebagian dari mereka sudah memulai pertempuran mereka. Namun, setelah dilempar ke padang rumput, mereka semua terpana. Bahkan saudara kandung yang berlumuran darah tampak kaget. Saat ia mengumpulkan semua penjelajah bintang ke dalam cincinnya, ia memerintahkan, tutup siaran yang disinkronkan. Ya, Babata menurut. Misi kedua memang sederhana, ini sudah berakhir begitu saja. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Pada waktu itu, mereka yang berani mengganggu cobaan iblis darah, kamu akan mati. Raungan marah mengisi seluruh planet. Bersamaan dengan itu, kilatan bilah yang menakutkan merobek ruang semesta, memotong lebih dari 10.000 km dan langsung menuju Luo Feng. Ini adalah senjata energi roh pisau busur, dengan kontrol energi dunia tingkat penguasa sektor 9, memangkas melalui ruang lebih dari 10.000 km, langsung menuju Luo Feng. 10 tanaman merambat yang fleksibel langsung keluar dari bahu Luo Feng, tumbuh dengan cepat dan menjadi pohon anggur sepanjang 1000 km. 10 dari mereka terjalin di ruang angkasa,
membungkus senjata energi roh. Senjata energi roh menebas keras merobek melalui tanaman merambat. Namun, kecepatan generasi tanaman merambat terlalu cepat. Itu benar-benar melebihi kecepatan penghancuran energi roh, membungkusnya sehingga tidak bisa lepas. Kamu berani menghentikan senjataku. Raungan marah bisa terdengar. Cahaya putih merobek ruang dan terbang, lebih banyak sinar cahaya mengikuti di belakangnya, dan semuanya adalah level penguasa sektor 9. Yang mulia, pejuang berambut putih itu bernama Lapiter. Ketika dia meninggalkan kapal, dia hanya memiliki 2 penjaga sektor. Namun sekarang, tiba-tiba ada 8 dari mereka. Aku pikir, 8 ini semua adalah prajurit iblis darah yang dikontrolnya, dan orang ini jelas salah satu dari elit Kaisar Iblis Darah. Dylan tersenyum dan berkomunikasi. Dia adalah ahli teknik roh dan jiwa yang abadi, setiap tindakan dari kapal benar-benar terlihat olehnya. Lapiter dan 8 sinar cahaya melayang. Penguasa 9 sektor level 9. Pejuang tingkat domain, kamu berani mengacaukan ujian iblis darah, kamu pasti mencari kematian. Dia meraung, matanya menyala karena amarah. Kaisar Iblis Darah adalah kekuatan yang tak tertandingi dalam negara alam semesta Gulun. Selain pemimpin negara jagat raya sendiri, siapa lagi yang bisa mengendalikannya? Triliunan tahun kekerasan, mereka sudah lama terbiasa dengan kekerasan. Saat ini ada seseorang yang benar-benar mengganggu persidangan, bukankah itu bunuh diri? Dylan yang berdiri di samping Luo Feng tersenyum, dia menyembunyikan kekuatannya selama ini. Tiba-tiba dia mengeluarkan energi yang kuat dan cahaya emas berkilau langsung menutupi penguasa 9 sektor, hampir seperti tali kokoh yang mengikat mereka segera. Para penguasa 9 sektor benar-benar terikat oleh energi abadi. Lapiter mengertakkan gigi dan berjuang keras, namun ia tidak bisa bebas. Tingkat abadi, dia menatap Dylan dengan tajam. 8 penguasa sektor juga berjuang, dan berteriak. Kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Lapiter menatap Dylan dengan marah. Melolong, ketika aku memindai sebelumnya, kamu menyembunyikan kekuatan kamu dan sekarang kamu tiba-tiba mengeluarkannya. Mengapa? Apakah menggertak seorang penguasa sektor seperti aku memuaskan kamu? Pandangan gila Lapiter menyapu Luo Feng dan Dylan. Kamu siapa? Kamu siapa? Untuk benar-benar berani mengacaukan masalah Kaisar Darah Iblis. Apakah kamu sudah hidup terlalu lama? Lapiter menatap Dylan. Kamu benar-benar punya nyali. Dylan tersenyum, meliriknya dan berkata dengan lembut, suaranya bergema di benak Lapiter. Meskipun Kaisar Iblis Darah tuanmu sangat kuat, dibandingkan dengan perusahaan virtual jagat maya kami, dia bukan siapa-siapa. Namun, dia masih tetua aku dan untuk itu aku akan mengampuni kehidupan kecil kamu. Senyum Dylan melebar. 8 penguasa sektor Lapiter segera meledak dari energi abadi yang kuat, darah dan daging mereka berhamburan kemana-mana. Lapiter menggertakkan giginya dan berteriak dengan marah. 8 prajurit iblis darahnya. Paling-paling dia bisa mengendalikan 9 budak sekarang, dan ini adalah 8 dari mereka. Dengan mereka terbunuh, paling banyak dia bisa memiliki 1 budak untuk sementara waktu. Yang mulia, ayo pergi. Dylan memandang Luo Feng. Luo Feng mengangguk. 2 sinar cahaya menembus ruang, meninggalkan Lapiter di belakang untuk melolong marah. Luo Feng dan Dylan duduk di kapal planet Yunmo dan melakukan perjalanan di alam semesta yang gelap, menuju ke sebuah planet mineral di lapangan bintang Dutuo di negara semesta Gulun untuk berkumpul dengan anggota perusahaan alam semesta virtual. Bahwa Lapiter benar-benar sombong, bahkan sebelum mati, dia berlaku seperti itu. Tingkat abadi biasanya tidak ingin menyinggung Kaisar Iblis Darah, karena itu mereka biasanya tidak akan membunuhnya. Tetapi membagikan hukuman masih normal, 8 budak jiwanya dihancurkan seperti itu. Apakah dia menyedihkan atau tidak, dia mungkin bisa mengendalikan tidak lebih dari 10 budak. Luo Feng bergumam dan tertawa. Setiap budak jiwa sangat penting. Semua orang mengambil tempat yang tak tergantikan. Bahkan Luo Feng yang telah melatih 10.000 pengendalian jiwa, paling banyak dia bisa mengendalikan 10 budak jiwa sekarang. Dia dulu orang yang suka menindas, Dylan tersenyum. Dia berhak atas kekerasannya. Lagi pula, dia memang memiliki 8 budak penguasa sektor. Luo Feng mengejek. Budak penguasa sektor. Luo Feng memang tidak terpengaruh sama sekali. Dengan sarang induknya terus-menerus menghasilkan pasukan serangganya sekarang. Dalam 2-3 tahun, dia sudah menghasilkan sekitar 10.000 tentara serangga penguasa sektor puncak. 10.000 tentara serangga ini,
dengan kendali Ratu Alina, bisa sepenuhnya cocok dengan tingkat resmi yang abadi. Tentu saja, apakah itu Luo Feng atau Dylan, mereka tidak akan terganggu dengan Lapiter itu. Setelah 3 hari terbang lagi, di ruang di atas planet mineral tanpa nama, ruang beriak dan kapal segitiga berwarna darah muncul. Begitu pintu dibuka, 2 bayangan terbang menuju planet ini. Di kawah planet tanpa nama, sebuah kapal semesta hitam berhenti di sana, 3 bayangan terbang keluar dari dalam. Mereka bertiga bertemu dengan Luo Feng dan Dylan. Yang Mulia Luo Feng. 3 yang terbang dipimpin oleh seorang pria tua bersayap. Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia bisa membebaskan 10 miliar penjelajah bintang di sini. Mendengar itu Luo Feng mengangguk. Dia memicu cincin dunia dan segera lautan penjelajah bintang dibebaskan dari dalam. Planet yang sunyi itu tiba-tiba dipenuhi oleh orang-orang, para penjelajah bintang semua tampak terkejut ketika mereka melihat ke sekeliling. Orang tua itu tiba-tiba melepaskan angin hijau tak berujung yang membungkus seluruh planet dan semua penjelajah bintang di atasnya. Dia berdiri tinggi di udara. Di belakangnya ada proyeksi besar lebih dari 100 km yang tersebar di seluruh. Semua orang bisa dengan jelas melihat proyeksi megah ini. Mulai hari ini, kamu hampir 10 miliar orang akan bebas dari bidang bintang Dutuo. Kamu tidak lagi harus berpartisipasi dalam uji coba iblis darah. Perusahaan virtual jagat maya kami akan memberi kamu kehidupan yang damai. Suara lelaki tua bersayap itu bergema di benak mereka, karena mereka semua benar-benar terpana. Setelah itu mereka semua bersorak kegilaan. Lolongan, menangis. Kita tidak perlu lagi mati, tidak lagi. Kakak laki-laki, saudara kandung saling berpelukan erat. Karena hampir 10 miliar orang telah mengisi setengah dari planet ini, kedua saudara kandung itu kebetulan dekat dengan Luo Feng dan Dylan. Dengan energi penjelajah bintang mereka jelas melihat Luo Feng dan kelompoknya. Itu dewa berpakaian hitam, kata gadis itu. Ah, itu dia. Mata pemuda itu berkilau, berkata, itu dewa berpakaian hitam yang sama yang menghentikan kita dari pertempuran di padang rumput, dengan sirahnya yang berubah. Saat itu ketika Luo Feng menempatkan mereka di dalam lingkaran dunianya, dia khawatir mereka akan terus membunuh di dalam. Karena itu, Mosa Luo Feng muncul di depan mereka dan mengejutkan 10 miliar orang. Setelah lelaki tua bersayap itu selesai, ia menempatkan mereka semua di dalam cincin dunianya dan planet ini mendapatkan kembali keadaan sunyi semula. Yang Mulia Luo Feng, pria tua bersayap itu melintas dan mendarat di samping Luo Feng. Misi kedua kamu sekarang lengkap. Kamu seharusnya mendapatkan tingkat penyelesaian kamu juga. Mereka akan memberitahu kamu apa misi tingkat 3 kamu. Ah, Luo Feng tertegun. Tiba-tiba Luo Feng, ada surat. Ucap suara Babata bergema di benaknya. Haha, pria tua bersayap itu tertawa ketika dia melihat ekspresi Luo Feng. Yang Mulia seharusnya menerima surat, silakan lihat dan sebentar lagi, aku harus membawamu untuk menjalankan misi. Luo Feng mengirim seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual. Jaringan semesta virtual wilayah primer Gunung Yuxiang, Villa Luo Feng. Dalam penelitian, buka, Luo Feng duduk di depan mejanya dan melihat laptopnya, membuka surat. Surat dibuka, detailnya adalah, kamu telah menyelesaikan misi titik tertinggi level 2. Para anggota telah membuat keputusan. Luo Feng, tingkat penyelesaian kamu adalah 90%, kamu mendapatkan 180.000 poin. Juga, kamu sekarang memiliki hak untuk memulai level 3. Evaluasi, meskipun haus darah di tulang kamu masih memilih tingkat bintang yang lemah dan lebih 10 miliar. Jelas kamu lebih peduli pada yang menyedihkan, atau kamu melihat kepentingan yang sama antara tingkat bintang dan penjelajah bintang. Membantai jutaan orang namun tetap tenang seperti air, pada saat yang sama, memilih orang yang lebih lemah untuk diselamatkan, kami benar-benar dikejutkan oleh pilihan kamu. Kami memberi kamu penyelesaian 90% untuk level ini, semoga kamu akan terus mengejutkan kami untuk level 3 dan 4. Luo Feng tertawa, Babata yang duduk di bahunya tertawa juga. Babata, aku bertaruh bahwa di antara anggota menilai aku untuk misi titik tertinggi, yang memiliki kekuatan sebenarnya adalah yang lebih suka kebaikan, dan lebih sedikit membunuh. Luo Feng tertawa. Karena haus darah aku di tingkat 1, untungnya aku tetap tenang dan terkontrol, mereka memberi aku 82%. Setelah melihat bagaimana aku memilih orang yang lebih lemah untuk diselamatkan, mereka benar-benar memberi aku penyelesaian 90%.
Membaca yang tersirat, Luo Feng bisa merasakan bahwa eselon atas yang menulis surat itu baik hati. Jangan bangga, Babata menggelengkan kepalanya, tingkat 1 dan 2 tampaknya mudah, tapi ini tetap merupakan misi titik tertinggi. Ini menguji karakter dan kemampuan anggota inti dalam penilaian. Itu tidak hanya mewakili poin-poin dangkal, tetapi apakah kamu akan berguna bagi perusahaan di masa depan? Luo Feng mengangguk. Obrolannya dengan gurunya sebelumnya memberi tahu dia. Ini adalah perusahaan virtual jagat maya yang benar-benar berusaha untuk mengenal anggota intinya, dan untuk mengetahui apakah anggota inti tidak memiliki batas untuk kehausan darahnya dan sangat gila. Mereka mungkin masih menjadi pejuang absolut di masa depan. Tetapi mereka paling tidak akan menjadi jenderal yang berperang dalam perang antar ras dan tidak akan pernah benar-benar menjadi figur otoritas yang besar di perusahaan. Pengasuhan mereka juga akan berkurang. Tingkat 3. Luo Feng membuka surat. Dia tersenyum dan melihat detailnya. Setelah itu, senyumnya membeku. Dia menatap dengan mata terbelalak, tidak bergerak sama sekali. Mengutuk, alam semesta virtual benar-benar tidak masuk akal. Luo Feng benar-benar terkejut dari misi tingkat ketiga. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak. Sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.